Saudara-saudara sidang jemaat kekasih Tuhan, selamat sore. Selamat kita berjumpa dalam melaksanakan kebaktian rumah tangga di sore hari ini. Sekalipun kita berada di rumah masing-masing, tapi tidak menghalangi kita dalam melaksanakan kewajiban kita, melaksanakan kebaktian di hadapan Tuhan. Karena itu mari kita bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan dalam memulai kebaktian rumah tangga kita di sore hari ini dengan memuji Tuhan dari nyanyian rohani 118a. Kita lakukan ayat 1, ayat 2 dan ayat yang kelima, selalu gembalaku dan apa yang seterusnya. Saudara-saudara kekasih Tuhan, mari kita naikkan doa syukur kepada Tuhan sekaligus di dalam kita menyambut firman Tuhan sebagai landasan kebaktian rumah tangga kita di sore ini. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah kami dalam kerajaan surga, kami naikkan ucapan syukur di hadapan-Mu di sore ini. Oleh karena Engkau yang mengaruniakan waktu untuk kami datang di hadapan-Mu melalui kebaktian rumah tangga di sore hari ini, dalam rangka kami mensyukuri akan penyertaan Tuhan yang telah kami alami bersama-sama di hadapan-Mu sepanjang 3 hari dalam minggu ini. Kami umat-Mu semuanya dalam keadaan yang baik. Itulah pertanda Allah tidak pernah meninggalkan kami. Ya Tuhan yang ada di dalam kerajaan surga, kami bersyukur di hadapan-Mu di sore ini, karena di tengah-tengah kesibukan kami, Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk berbuat bakti dalam mensyukuri kebaikan Tuhan yang selalu Engkau nyatakan dalam hidup kami. Karena itu kami serahkan akan kebaktian kami dari awal hingga selesainya. Tuhan memimpin kami semua, menguasai dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga melalui kebaktian yang kami laksanakan di sore ini sungguh-sungguh menjadi berkat di dalam kehidupan kami semua. Melandasi kami melaksanakan kebaktian ini, kami akan membaca sekaligus akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Sebelum hamba-Mu membacakan firman-Mu dan juga memperkatakan firman-Mu,
melalui renungan. Kami mohon kuasa Tuhan Engkau nyatakan di tengah-tengah kami, sehingga firman-Mu yang sebentar lagi kami akan baca dan renungkan sungguh-sungguh boleh menjadi bagian kami. Tuhan, kami umat-Mu ini adalah manusia biasa, menjalani hidup yang telah kami lalui. Kami tidak luput dari salah dan dosa. Karena itu dalam kerendahan hati kami mohon Tuhan ampuni kami, sehingga kami senantiasa dilayakkan untuk datang di hadapan Tuhan, memuji memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami umat-Mu telah sedia untuk mendengarkan firman-Mu. Karena itu berfirmanlah kepada kami sekalian. Ini doa kami yang kami bawa di hadapan-Mu, hanya melalui Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang akan melandasi kebaktian kita di sore hari ini telah saya siapkan dari surat 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Surat 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Kalau saudara-saudara sudah mendapatkannya, mari kita mengikuti dalam hati pembacaan firman Tuhan yang saya akan bacakan ke tengah-tengah kita. Firman Tuhan berbunyi demikian. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal Dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Demikian jauh ayat pembacaan kita, yang disebut orang yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan lalu memeliharanya. Amin. Akan mengantar kita dalam merenungkan bersama kebenaran firman Tuhan yang telah saya bacakan ke tengah-tengah kita. Kembali kita memuji memuliakan nama Tuhan dari nyanyian Mazmur 1 ayat 1. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
Dari firman Tuhan yang telah saya bacakan ke tengah-tengah kita tadi, dari surat 1 Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-6, saya mengangkat tema hidup sama seperti Kristus. Hidup sama seperti Kristus. Saudara-saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita, semua kita membutuhkan apa yang namanya role model atau panutan untuk kita contohi dalam kehidupan kita. Mungkin orang tua atau seorang tokoh, apakah tokoh gereja, tokoh nasional, atau tokoh dunia. Yang jelasnya bahwa ada yang kita jadikan sebagai contoh dalam kita menjalani kehidupan sehari-hari. Dalam hubungannya dengan kehidupan kita sebagai orang Kristen, tentunya yang menjadi role model di dalam kehidupan kita adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Kita sebagai orang Kristen juga disebut sebagai pengikut-pengikut Kristus. Dalam kehidupan kita kadang berbicara masalah sebagai pengikut-pengikut Kristus. Kadang kita tidak sadar, bahkan banyak orang Kristen yang tidak paham dengan makna hidup sama seperti Kristus tersebut. Banyak kali di dalam kehidupan kita hanya mengutip atau kita hanya membaca sebagaimana yang tercatat dalam Alkitab, atau sebatas kita ucapkan. Tapi dalam menghidupi hidup sama seperti Kristus adalah hal yang sulit untuk kita hidupi dalam kehidupan keseharian kita. Karena itu di sore hari ini firman Tuhan mengajak kepada kita untuk kita merenungkan kembali kehidupan kita secara pribadi. Bagaimana kita memahami akan makna firman Tuhan ini yang kita wujudkan dalam kehidupan keseharian kita. Saudara-saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan, kadang ada orang yang berpikiran bahwa untuk hidup sama seperti Kristus itu bukanlah hal yang mudah bagi kita sebagai manusia biasa. Karena kita adalah orang berdosa, mana mungkin kita akan mampu menjalani hidup kita seperti hidup yang telah dicontohkan oleh Kristus. Dan juga ada orang yang berpikiran bahwa hidup sama seperti Kristus itu adalah suatu kehidupan yang membawa banyak pergumulan atau permasalahan. Kadang menilai bahwa ketika kita hidup sama seperti Kristus, kita tidak bebas. Begitu banyak perintah-perintah, larangan-larangan yang dibuat di dalam Alkitab, membuat beberapa orang berpandangan bahwa itu memberatkan atau menjadi sesuatu yang mengekang dia sehingga ia tidak lebih leluasa menjalani kehidupan. Saudara-saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberikan suatu keteladanan dalam kehidupan kita, bukan saja suatu tampilan secara lahiriah. Hidup sama seperti Kristus bukanlah sesuatu yang hanya kita nyatakan dalam penampilan luar seperti yang diungkapkan orang. Pokoknya seperti kita lihat gambar-gambar daripada Tuhan Yesus memakai pakaian seperti yang dipakai oleh orang Yahudi pada zaman dulu.
atau melihat akan foto Tuhan Yesus dengan berambut panjang. Bukan itu yang dimaksudkan Allah, bahwa kita harus berambut panjang atau kita harus memakai pakaian jubah, pakaian yang dipakai oleh orang Yahudi pada masa Tuhan Yesus ada di tengah-tengah dunia ini. Tapi yang dimaksudkan dengan hidup sama seperti Kristus adalah cara hidup yang harus kita jalani dalam kehidupan keseharian kita. Bagaimana kita lihat Yesus Kristus ketika dia ada di tengah-tengah dunia ini kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Bagaimana dia mengajarkan akan hal kerajaan surga, hal kebenaran, hal yang baik kepada orang, dan bagaimana dia berperilaku yang baik bagi banyak orang, kepada semua orang. Ini yang harus kita nyatakan dalam kehidupan kita. Sebagaimana Yesus Kristus sudah menunjukkan bagaimana dia menjalankan akan perintah-perintah Bapa yang menjadi misi yang ia bawa di tengah-tengah dunia ini. Ia taat di dalamnya. Dalam Filipi pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Bagaimana Tuhan Yesus meninggalkan akan kemuliaannya di surga, datang ke dalam dunia. Dia menunjukkan ketaatannya hingga mati di kayu salib. Dia taat kepada apa yang dikehendaki oleh Bapa di surga. Ini adalah suatu keteladanan di dalam kehidupan kita. Dan ini bukanlah sesuatu yang akan membawa kita terbebani atau membawa kita tidak bebas atau terkekang, tapi dimaksudkan di dalam kehidupan kita supaya kita sungguh-sungguh dapat menikmati hidup ini dengan baik. Dalam Yohanes pasal 8 ayat 31 sampai 32, bahwa kita akan menikmati kemerdekaan yang sesungguhnya ketika kita hidup dalam ketaatan akan perintah-perintah Tuhan dalam kehidupan kita. Begitu juga kalau kita lihat perkataan Tuhan Yesus dalam Injil Matius pasal 11 ayat 28 sampai 29, bahwa yang dipasang oleh Tuhan bagi kita yang harus kita pikul pada dasarnya adalah hukum yang ringan, dan itu mendatangkan di dalam kehidupan kita kelegaan, sukacita, damai sejahtera. Memperlihatkan kepada kita bahwa dengan kita hidup seperti Kristus, taat, menjalankan akan perintah-perintahnya dalam kehidupan kita, maka disitulah kita akan menikmati kehidupan yang baik. Kalau tidak ada firman Tuhan yang selalu diperdengarkan kepada kita, maka tentu kita tidak akan mungkin menikmati kemerdekaan yang Tuhan karuniakan dalam kehidupan kita. Kita bisa bermasalah dengan hukum ketika kita melanggar akan perintah, mungkin dikatakan membunuh, mencuri, berzina dan sebagainya. Jelas kita akan bermasalah satu dengan yang lain, bermasalah dengan hukum, bermasalah dengan pemerintah. Tapi dengan kita menaati firman Tuhan dalam kehidupan kita, maka tidak ada yang menjadi masalah dalam kehidupan kita. Jadi tadi walaupun ada orang yang berpendapat bahwa dia tidak akan bebas, dia tidak akan menikmati kehidupan yang sesungguhnya ketika hidup sama seperti Kristus, itu adalah pendapat yang keliru, yang tidak bijaksana. Sama seperti seorang anak dalam sebuah keluarga, tentunya orang tua tidak akan membiarkan anak-anaknya berbuat semaunya, apalagi anak-anak belum memahami apa yang seharusnya dilakukan supaya dalam kehidupannya menjadi baik. Orang tua akan memberikan suatu rambu-rambu yang bisa menolong anak ini dapat menjadi manusia yang baik,
manusia yang berguna. Dan dikatakan oleh firman Tuhan, dengan dia memberikan firman-Nya kepada kita, itulah tandanya dia mengasihi kita. Dia tidak mau kita berbuat salah dalam kehidupan kita, karena itu akan menyusahkan kita. Dia mau dengan kita menaati akan firman-Nya seperti Kristus menaati akan apa yang diperintahkan Bapa dalam kehidupannya. Maka kita lihat bahwa dia senantiasa berjalan. Dia boleh berhasil dalam menyelesaikan misi Bapa di tengah-tengah dunia ini. Begitu juga dalam kehidupan kita, saudara-saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan. Sangat penting dalam kehidupan kita untuk kita hidup sama seperti Kristus. Allah menghendaki saya dan saudara-saudara menjalani hidup ini dengan baik, supaya kita dapat menikmati bahwa sesungguhnya hidup ini adalah satu anugerah Tuhan yang terindah. Belajarlah untuk senantiasa kita taat setiap firman Tuhan yang menyapa kita, supaya kita sambut dan kita taati dalam kehidupan kita. Karena itu untuk kehidupan kita, untuk kebaikan kita. Sebagaimana Kristus sudah memberikan suatu contoh, demikian yang harus kita jalankan dalam kehidupan kita. Hidup yang kita jalani harus, dan di dalam firman Tuhan yang kita baca tadi katakan wajib. Itu berarti bahwa kita tidak bisa memilih. Tidak bisa kita mengedepankan apa yang menjadi kehendak kita. Tapi yang Tuhan tuntut ialah wajib kita hidup seperti Kristus hidup di tengah-tengah dunia di waktu yang lalu. Dia sudah menjalaninya, supaya itu kita contohi, kita ikuti jejaknya. Karena kita adalah anak-anak Tuhan, pengikut-pengikut Kristus. Menjadi wajib setiap yang diperkatakan Kristus yang ia lakukan, wajib untuk kita lakukan sepanjang kita hidup di tengah-tengah hidup ini. Saudara-saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan, ini firman Tuhan yang datang ke tengah-tengah kita. Selalu kita yakini bahwa firman Tuhan yang datang bagi setiap kita tidak akan sia-sia. Setiap firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan kembali dengan hampa, akan menjadi berkat di dalam kehidupan saya dan saudara-saudara. Ketika kita dengar-dengaran dan mau menaati setiap sabda Tuhan yang diperdengarkan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian dengan firman-Nya yang sudah menyapa kita sekalian dalam kebaktian ini. Amin. Untuk mengambilkan firman Tuhan yang telah kita baca dan renungkan bersama, kita kembali memuji memuliakan nama Tuhan sambil kita membawa tanda syukur kita lewat persembahan. Kita muliakan Tuhan dari nyanyian rohani 111. Kita lakukan ayat 1 dan ayat yang ketiga, tinggal sertaku kawanku kudus.
Mari saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita masuk dalam doa persembahan, doa syafaat yang kita akan akhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Ya Tuhan, Allah kami dalam kerajaan surga, kami bersyukur di hadapan-Mu di saat ini, karena kami boleh mengambil bagian dalam kebersamaan kami selaku jemaat-Mu melalui kebaktian rumah tangga, sekalipun dilaksanakan di rumah kami masing-masing, tapi di dalamnya kami bersyukur karena kami sudah dapat melaksanakan kebaktian ini. Firman-Mu yang telah kami baca dan renungkan bersama, biarlah Roh Kudus-Mu akan memampukan kami untuk mengingat dan melakukan firman-Mu melalui kehidupan kami dari hari ke hari. Tuhan yang ada di dalam kerajaan surga, saat ini kami bersyukur karena Engkau yang memberi kesempatan bagi kami untuk menyatakan tanda syukur melalui persembahan dan juga mengambil bagian buat kelebaran pekerjaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Apa yang kami beri adalah tanda berkat-Mu yang Engkau sudah karuniakan dalam hidup kami. Karena itu kami berikan dengan penuh sukacita. Hamba-Mu doakan setiap tangan-tangan umat-Mu yang telah diulurkan, menjadikannya sebagai saluran berkat, sehingga semua umat-Mu akan terus diberkati Tuhan. Tuhan yang ada di dalam kerajaan surga, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu dalam menjalani hari-hari ke depan. Kami selalu sadar bahwa tanpa Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa. Karena itu dalam kerendahan hati kami mohon Tuhan Engkau terus menuntun menyertai kami, sehingga di dalam kami melangkahkan kaki kami menjalani hari-hari ke depan, kami akan terus aman terpelihara dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan yang ada dalam kerajaan surga, berkati kami dalam segala pekerjaan setiap hari, sehingga setiap yang kami kerjakan tidak akan menjadi sia-sia, tapi akan selalu memberi hasil, karena Tuhan yang ada memberkati setiap jeripaya kami, memberkati akan kehidupan kami secara pribadi, rumah tangga lepas rumah tangga, dari orang tua sampai kepada anak-anak, sehingga kami sidang jemaat-Mu akan terus merasakan akan segala berkat yang datangnya daripada Tuhan sendiri. Kami bersyukur Tuhan bahwa sekalipun situasi yang dihadapi bangsa dan negara kami, bahkan di daerah kami, masih dihadapkan dengan ancaman COVID-19, kami sungguh bersyukur untuk perlindungan-Mu yang Engkau nyatakan buat kami, sehingga kami tetap kuat sehat dalam keadaan yang baik. Sungguh kami rasakan bahwa semua oleh karena pengasihan Tuhan kepada kami, sehingga kami tetap dalam keadaan yang baik. Kami terus memohonkan di hadapan Tuhan, taruh kami dalam tangan pengasihan-Mu, sehingga kami dihindarkan dari virus ini. Kami doakan akan saudara-saudara kami yang dihadapkan dengan pergumulan oleh karena adanya virus corona. Tuhan Engkau nyatakan kuasa-Mu menolong mereka, sehingga mereka pun boleh menyaksikan akan pertolongan yang daripada Tuhan sendiri. Tuhan, kami doakan akan setiap yang mengambil bagian dalam menangani penyebaran virus ini. Tuhan Engkau pakai mereka, beri mereka kekuatan, kesehatan, kemampuan, sehingga dalam melaksanakan tugas yang mulia ini, mereka selalu mendapatkan pertolongan yang daripada Tuhan sendiri.
Tuhan, kami bawa ke dalam tangan-Mu untuk setiap saudara-saudara kami yang dihadapkan dengan berbagai pergumulan. Apapun bentuk pergumulan mereka, Tuhan, Engkau nyatakan kuasa-Mu, sehingga di setiap pergumulan yang dihadapi, umat-Mu boleh merasakan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan. Engkau selalu hadir akan melepaskan umat-Mu dari setiap pergumulan yang dihadapi. Tuhan, kami serahkan kehidupan kami pada malam ini ke dalam tangan-Mu, menuntun menyertai kami, sehingga kami senantiasa terpelihara sebagaimana yang kami alami sepanjang hari yang telah kami lalui. Tuhan yang ada di dalam kerajaan surga, ini doa, persembahan, dan syafaat kami yang kami bawa di hadapan-Mu melalui Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian kebaktian kita di malam ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.